Hai semuanya, kami akan membawakan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan SPT, yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan. Dan materi ini akan dibawakan oleh kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Fevi Damayanti, Dewi Rati, Ahmad Al-Faiz, Rizka Ratnasari, Fitri Siti Rahayu, Siska Kartika, dan juga Rila Sepia. Nah, mari kita simak video ini dari mulai pengertian dan fungsinya, prosedur pembetulan SPT, kemudian ada jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT, perpanjangan jangka waktu, dan juga sanksi keterlambatan. Happy watching everyone! Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan formulir yang diisi satu kali dalam setahun oleh wajib pajak. SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy, dapat pula berbentuk dokumen elektronik, ISPT atau e-filing. Nah, untuk dokumen elektronik biasanya dapat teman-teman akses di laman DJP online. Nah, untuk SPT ini dilakukan oleh warga negara Indonesia yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak atau yang sudah memiliki NPWP. Kemudian, dokumen apa aja sih yang harus dilampirkan ketika melakukan pelaporan? Ada laporan keuangan nih. Laporan keuangan biasanya dilampirkan oleh wajib pajak badan. Kemudian ada perhitungan peredaran bruto dan pembayaran. Ini khusus untuk wajib pajak UMKM. Kemudian biasanya suka ada bukti potong. Nah, bukti potong ini biasanya dilampirkan oleh wajib pajak yang sedang bekerja atau tidak melakukan usaha. Nah, biasanya itu oleh karyawan atau oleh pegawai negeri dan lain sebagainya. Nah, adapun dokumen yang harus dilampirkan khusus untuk BUT, yang pertama itu ada SSP PPh pasal 26 ayat 4, kemudian ada pemberitahuan bentuk penanaman modal dan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh sendiri atau melalui pemungut pihak lain dalam satu masa pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, untuk melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, untuk melaporkan harta dan kewajiban, dan yang keempat untuk melaporkan penyetoran dari pemotong atau pemungut orang pribadi atau badan dalam satu masa pajak. Nah, bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT ini berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan yang pertama itu pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan yang kedua pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Nah, untuk pemungut atau pemotong, SPT ini berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan kepada negara dan kepada pihak yang dipotong. Nah, kemudian SPT ini wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Nah, untuk kuasa wajib pajak dapat dikatakan sah ketika dilampiri dengan surat kuasa khusus. Nah, untuk wajib pajak badan
SPT ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Mungkin itu cukup sekian pembahasan atau informasi mengenai pengertian dan fungsi dari SPT. Untuk informasi yang lebih lanjut mengenai prosedur, sanksi, kemudian batas waktu penyampaian SPT, informasi yang lebih dalam terkait SPT nanti akan dibahas oleh teman saya. Nah, jadi buat teman-teman jangan di skip ya video ini. Bye bye, sampai jumpa. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan prosedur penyelesaian SPT. Nah, jadi yang pertama nih, pengambilan surat pemberitahuan. Wajib pajak harus mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil SPT dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Karena zaman sudah canggih ya sekarang, jadi bisa lebih praktis gitu. Nah, selanjutnya pengisian surat pemberitahuan. Setelah kita dapat nih suratnya, terus kita harus isikan. Jadi setiap wajib pajak itu harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, satuan mata uang rupiah, serta mendatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan ya, itu tuh bisa melalui berbagai cara. Bisa secara langsung, bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat, bisa melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tentunya dengan bukti pengiriman juga ya. Dan terakhir bisa juga melalui laman penyalur SPT elektronik. Nah, poin ketiga nih, pembukaan dengan bahasa asing. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Nah, yang keempat, penandatanganan surat pemberitahuan. Jadi untuk tanda tangan dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama tentunya. Sekarang yang kelima, bukti-bukti yang harus dilampirkan SPT. Nah, ini tuh buktinya tuh tergantung untuk wajib pajak apa gitu. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan harus ada laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Untuk SPT masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, harus ada perhitungan peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya poin ke-6, untuk suami istri yang melakukan pemisahan harta gitu. Dalam hal suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istri memilih menjalankan hak dan kewajibannya untuk perpajakan sendiri, penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan masing-masing pihak. Suami dan istri wajib membuat dan melampirkan perhitungan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Nah, DJP. Nah, terakhir nih teman-teman, DJP online. Karena zaman sudah semakin modern ya, kita bisa mengakses SPT hanya melalui website. Kita bisa membuka situs pajak.co.id, lalu memilih pelayanan SPT daring. Nah, kita tinggal mengikuti tuh petunjuk yang telah tertera untuk melakukan prosedurnya.
Tak dapat dipungkiri, dalam pelaporan SPT, wajib pajak bisa saja melakukan kekeliruan dalam pengisiannya. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 UU KUP, wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan SPT dengan cara menyampaikan surat pernyataan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan tindakan pemeriksaan adalah pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan pada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Surat pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melakukan pembetulan. Berdasarkan pasal 20 PMK nomor 9 garing PMK 03/2018, jika terjadi rugi atau lebih bayar, maka sebaiknya dilakukan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, yaitu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau tahun pajak sebagaimana disampaikan pada pasal 13 ayat 1. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi jenis SPT. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 2 jenis SPT, yakni SPT massa, surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masuk pajak. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu, yakni bulanan. Terdapat juga beberapa hal yang harus dilaporkan setiap bulannya melalui SPT massa, yakni pertama SPT massa pajak penghasilan, SPT massa pajak pertambahan nilai, SPT massa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan. Yang kedua ada surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Untuk SPT tahunan, pelaporannya dilakukan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk SPT massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk SPT tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT massa jenis pajaknya yang pertama, PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, batas pelaporannya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Yang kedua ada PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN, batas pelaporannya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak atau PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. Yang ketiga ada PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan massa, yaitu batas pelaporannya paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Yang keempat, ada pembayaran massa selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B dalam Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan massa, yaitu batas pelaporannya sesuai dengan batas waktu
untuk masing-masing jenis pajak. Yang kelima, ada PPh pasal 22, PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungut PPN atau PPh pasal 22. Batas penyetorannya disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Yang keenam, ada PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak. Batas penyetorannya paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Batas setor terakhirnya disetorkan sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Baik, untuk selanjutnya yaitu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih berapa lama perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT itu? Sesuai pasal 9 PMK nomor 243/PMK 03/2014, wajib pajak tersebut dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT selama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ini disampaikan ke kantor pelayanan pajak dengan melampirkan beberapa berkas ataupun surat sebagai berikut. Yang pertama yaitu melampirkan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun selama batas penyampaian diperpanjang, dan yang kedua yaitu dengan melampirkan laporan keuangan sementara. Yang ketiga yaitu dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak ataupun ditandatangani oleh kuasa wajib pajak. Namun, jika ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, ini harus melampirkan dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Untuk pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa disampaikan secara langsung, yang kedua yaitu bisa disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau ada cara lain nih, bisa dengan melalui jasa ekspedisi ataupun jasa kurir, dan yang terakhir yaitu dengan saluran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya, apa sih sanksi yang akan kita terima jika kita ini terlambat atau tidak menyampaikan SPT? Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sendiri akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Dan untuk surat pemberitahuan masa lainnya akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Selanjutnya, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Dan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Nah, tetapi jika kealpaan ini pertama kalinya dilakukan oleh si wajib pajak, ini tidak akan dikenakan sanksi pidana.
Namun, wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dan kemudian selanjutnya ini kealpaan. Nah, kealpaan ini adalah kriteria orang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Hal ini akan dikenakan denda paling sedikit 1 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau ditindak pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Sedangkan kesengajaan ini adalah kriteria orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ini akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikitnya 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, pidana tersebut ini akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Thank you for watching.